Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi bersama Kak Bias di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nggak nyangka ya, kita udah sampai di minggu keempat. Nah, gimana nih perjalanan teman-teman dari minggu pertama sampai minggu keempat ini? Semoga kuliahnya menyenangkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, jangan lupa kalian punya dosen pembimbing akademik yang bisa kalian kontak. Dan kalian bisa bertanya segala macam hal tentang urusan kampus kepada para pembimbing kalian. Oke, di pertemuan keempat ini saya akan kembali menjelaskan kepada teman-teman terkait materi kita minggu ini. Oke, saya akan share screen dulu ya. Nah, sekarang seharusnya slide saya sudah terlihat di video ini. Oke, materi kita yang keempat yaitu terkait proses komunikasi dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu proses komunikasinya banyak banget. Ada kalau kalian udah belajar di PIK, pasti teman-teman juga tahu ada jenis berbagai macam jenis komunikasi yang ada di masyarakat. Nah, kalau di pertemuan ini kita akan terutama fokuskan pada salah satu bentuk komunikasi yaitu komunikasi massa. Nah, masyarakat itu kita udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa setiap masyarakat itu punya struktur dan lapisannya sendiri-sendiri. Dan semakin kompleks struktur dan lapisan dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu juga akan semakin kompleks nih, semakin rumit strukturnya. Jadi kalau misalnya proses komunikasinya juga sama. Jadi kalau misalnya masyarakatnya jumlahnya semakin banyak, lalu misalnya perbedaannya juga semakin besar, maka struktur masyarakatnya juga akan semakin rumit ya, akan semakin kompleks. Nah, proses komunikasi dalam masyarakat itu sangat erat kaitannya dengan struktur dan lapisan yang juga ditentukan oleh yang pertama adalah komunikator dan halayaknya. Beda komunikator, beda halayaknya, akan beda juga proses komunikasinya. Apakah misalnya komunikatornya satu orang, atau komunikatornya banyak orang, atau bahkan misalnya komunikatornya satu, halayaknya satu, komunikatornya satu, halayaknya banyak, itu juga akan beda-beda prosesnya. Kemudian, ditentukan juga oleh cara yang ditempuh. Jadi setiap bentuk komunikasi kan caranya beda-beda. Ada komunikasi yang menggunakan media tatap muka secara langsung, ada juga komunikasi yang harus menggunakan channel-channel tertentu atau alat bantu tertentu. Oke, beda alat bantunya, beda medianya, beda caranya, maka proses komunikasi juga akan semakin berbeda. Kemudian kita juga harus melihat pada kepentingan ataupun tujuan komunikasinya. Teman-teman pasti udah tahu setiap manusia tujuan utama dari melakukan komunikasi pasti adalah untuk menyampaikan pesan, ya kan? Tujuan kita berkomunikasi kan intinya pesan kita nyampe nih kepada lawan bicara kita. Nah, tapi kita selalu ingat, kenapa kita mau pesan itu sampai? Apakah ada maksud tertentu? Apakah ada tujuan tertentu? Misalnya, apakah kita mau mempersuasi orang tersebut? Atau kita punya tujuan yang lain? Atau kita hanya sekedar memberikan informasi, kita mau edukasi, dan lain sebagainya. Jadi, nanti akan sangat dipengaruhi juga ya dari kepentingan ataupun tujuan komunikasi. Kemudian, proses komunikasi juga ditentukan oleh ruang lingkup komunikasi itu sendiri. Apakah lingkupnya secara interpersonal, apakah komunikasinya dalam lingkup publik, ataupun lingkup organisasi, lingkup kelompok, atau komunikasinya antar budaya, dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang keempat adalah saluran. Nah, salurannya apa nih? Kalau menggunakan media, medianya seperti apa? Apakah media massa? Media massanya yang gimana? Apakah lewat sosial media? Sosial medianya yang seperti apa? Apakah tatap muka? Tapi tatap mukanya gimana? Gitu. Jadi salurannya juga akan sangat-sangat mempengaruhi nanti ya proses komunikasi itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah isi pesan. Nah, isi pesan ini kan yang paling utama nih dalam komunikasi. Tujuan kita adalah mau menyampaikan pesan tersebut. Nah, beda isi pesan biasanya beda juga cara kita mau menyampaikan sebuah pesan tersebut. Misalnya kalau teman-teman mau jualan gitu, gimana cara nyampein pesannya ke calon customer? Kan pasti beda dengan kita cuma mau sekedar kasih tahu sama teman kita kalau misalnya hari ini nggak ada kelas loh, pasti caranya akan beda. Teman-teman mau menyampaikan perasaan ke calon pacar misalnya, itu juga kan pasti caranya akan beda, proses komunikasinya juga akan beda. Oke, kalau misalnya kita lihat komunikasi yang paling sering kita lakukan sehari-hari adalah komunikasi secara langsung, yaitu komunikasi tatap muka. Jadi tidak ada media perantara ya. Jadi pokoknya saya sama kamu ketemu di dunia nyata, tatap muka secara langsung. Ini adalah komunikasi langsung. Nah, tapi sekarang diskusinya sudah mulai bergeser. Kenapa? Karena saat ini komunikasi langsung itu dibilang juga bahwa kita bisa kok berkomunikasi langsung dengan menggunakan teknologi. Tapi ingat ya, ini masih dalam bahan diskusi. Beberapa ahli komunikasi termasuk saya, kami berpendapat bahwa komunikasi langsung itu ya hanya bentuk komunikasi tatap muka saja. Sedangkan kalau sudah menggunakan bantuan alat, nanti itu maka akan menjadi komunikasi termediasi. Nah, untuk detail komunikasi tersebut teman-teman nanti akan dapat juga di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ya. Nah, selain ada komunikasi langsung, ada juga yang kita kenal saat ini yang kita tidak bisa pungkiri, ini kita lakukan sehari-hari, yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan lewat media massa. Ingat ya, komunikasinya bukan hanya sekedar pakai media bantu saja, bukan itu, komunikasi massa itu komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa itu apa, Kak? Media massa itu contohnya adalah koran, majalah, televisi, kemudian website dari sebuah media, misalnya radio dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar bilang, "Oh, saya pakai media, Kak." Apakah ini komunikasi massa? Medianya apa? Medianya adalah telepon. Oh, tentu bukan, ya. Jadi medianya harus bentuknya media massa. Oke. Dan komunikasi massa itu harus dari pihak media massa tersebut dengan atau lewat media massa yang disampaikan ke masyarakat yang banyak. Jadi nggak hanya ke satu orang. Oke. Nah, unsur dalam komunikasi massa itu ada beberapa. Yang pertama pastinya harus ada komunikatornya dulu. Baik komunikatornya itu adalah dari pihak media massanya itu sendiri, ataupun komunikatornya misalnya dari orang-orang yang ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Misalnya dari pemerintah, dari para ahli, dari akademisi, dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang kedua pastinya harus ada media massanya. Ingat, bukan sekedar media biasa ya, bukan media di sini adalah alat bantu ya, tapi media massa yang tadi saya sebutkan, koran, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Kemudian pesan massa. Nah, pesannya ini sekali lagi karena di media massa bukan pesan individual, bukan pesan yang disampaikan dari satu orang ke satu orang lainnya, tapi pesan dari satu pihak ke banyak masyarakat. Oke. Jadi nggak bisa nih disampaikannya hanya kepada untuk satu orang aja. Itu bukan bagian dari komunikasi massa. Kemudian yang keempat, dalam komunikasi massa ada yang disebut sebagai gatekeeper. Siapa itu gatekeeper? Gatekeeper ini adalah orang-orang yang bekerja di media massa di mana mereka menentukan apakah sebuah pesan atau sebuah berita atau sebuah tayangan itu layak untuk disampaikan kepada para pendengar mereka, penonton mereka gitu ya. Jadi yang namanya gatekeeper ini mereka yang punya wewenang untuk bilang bahwa oh, berita ini atau misal informasi ini tidak perlu kita sampaikan ke masyarakat, atau berita ini tidak sesuai dengan karakter media massa kita.
Itu mereka adalah para gatekeeper. Biasanya kalau di media massa, gatekeeper ini disebut sebagai editor atau produser atau redaksi, redaktur, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya pastinya harus ada halayaknya. Tidak mungkin media massa itu punya menyampaikan pesan tanpa punya halayak. Media massa itu pasti punya halayak. Dan halayaknya ini pasti jumlahnya besar. Tidak mungkin hanya 1 orang, 2 orang, atau bahkan hanya 15 orang, itu nggak mungkin. Halayak media massa itu harus sangat besar. Kemudian yang terakhir unsur dalam komunikasi massa adalah umpan balik. Tapi ingat, umpan balik dalam komunikasi massa itu tidak langsung seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok ya. Karena sebenarnya dalam komunikasi massa bahkan ada yang berpendapat bahwa umpan balik itu nyaris tidak ada. Karena misalnya ketika kalian baca koran gitu ya, emang kalian bisa langsung ngomong sama yang nulis berita di koran bahwa berita lu salah misalnya, kan nggak bisa. Nah, umpan balik ini prosesnya sangat lama. Atau kalau dengan perkembangan teknologi saat ini, umpan balik bisa dilakukan kepada media massa, tapi lewat perantara lain. Misalnya ketika kalian lagi nonton tayangan di TV gitu ya, ada berita terus kalian mau komentar, kalian buka IG-nya atau Twitter-nya dari stasiun TV tersebut untuk supaya kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Oke. Dan kalaupun misalnya kalian menyampaikannya secara langsung lewat, oh kan sekarang ada ada IG Live misalnya, tetap aja pesan tersebut tidak bisa langsung sampai kepada reporter atau tidak bisa langsung sampai kepada orang yang menyampaikan pesan lewat sosial media tersebut. Misalnya kepada pemerintahnya, kepada Pak Jokowinya misalnya, itu pasti Pak Jokowi kan nggak langsung baca komen kalian dong di dalam Instagram. Nah, semoga sampai sini teman-teman sudah paham dengan materi yang disampaikan. Tapi ingat, ini belum selesai. Masih ada video berikutnya di mana saya akan melanjutkan materi sampai selesai ya. Jadi jangan langsung selesai gitu nonton videonya. Masih ada video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!